Tanda-tanda keselamatan apa lagi sih yang perlu kita mengerti dan kita pahami dalam kehidupan kita? Di bagian yang kedua ini, Pendeta Yuso akan menyampaikan buat kita. Jadi karena itu pantengin dari awal hingga akhirnya. Selamat belajar. Shalom Pak Boas Tony dan juga rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama menggunakan waktu singkat yang ada ini untuk memikirkan apa yang Tuhan sampaikan sebenarnya kepada kita, yaitu berkaitan dengan tanda-tanda keselamatan. Nah, ini adalah bagian kedua dari topik bahasan tanda-tanda keselamatan. Di sesi pertama telah dijelaskan mengenai perbedaan antara dasar atau jaminan keselamatan, yaitu Kristus, ya. Keselamatan itu apa? Yaitu kita berpindah dari maut kepada hidup, kematian kekal kepada hidup yang kekal, dari menjadi musuh Allah menjadi sahabat Allah, ya. Dan um, untuk itu jalannya bagaimana menuju keselamatan? Allah memberikan satu-satunya jalan yaitu Kristus, ya, Kristus yang kita terima melalui iman. Itu sebabnya di sesi pertama kita banyak bicara tentang iman, dan kalau kita percaya seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, ya, bahwa iman itu anugerah. Jadi bisa dikatakan di sesi pertama kita sebenarnya sudah membahas mengenai tanda keselamatan yang pertama, yaitu orang yang diselamatkan itu pastilah orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus Kristus. Ya, beriman kepada Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus kita beriman kepada Allah Tritunggal dan yang lain-lain. Di sesi pertama kita membahas banyak mengenai 3 aspek iman, ya. Notitia, assensus, dan fiducia. Nah, kali ini kita akan melanjutkan, ya, buah-buah iman yang kita sebut sebagai tanda-tanda keselamatan itu apa gitu. Kalau orang beriman menerima Kristus sebagai juru selamat, berarti Kristus ada di dalam dia, dia ada di dalam Kristus. Kalau menggunakan istilah dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12, di sana dikatakan orang yang memiliki Kristus itu berarti memiliki hidup, orang yang tidak memiliki Kristus tidak memiliki hidup. Nah, memilikinya lewat apa? Lewat iman. Nah, sekarang kalau Kristus itu ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus, buahnya apa? Apa dampaknya di dalam diri kita? Nah, ini kita akan lanjutkan, yaitu buah yang kedua, katakanlah. Kalau buah pertama itu adalah iman, iman itu dianugerahkan oleh Allah. Tanda keselamatan yang pertama adalah iman, tanda keselamatan yang kedua adalah kasih, saudaraku. Kasih. Mari kita lihat beberapa bagian kitab suci, khususnya saya ingin fokus kita ke 1 Yohanes, ya. Di sesi pertama kita juga membahas tentang tanda keselamatan itu dari 1 Yohanes, ya. Nah, kita melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 21, karena ada beberapa bagian yang diulang di sana, yang menunjukkan bahwa Rasul Yohanes sedang menekankan aspek tersebut. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Hidup olehnya, ya. Hidup oleh kasih itu, ya, hidup oleh Kristus yang mengasihi. Nah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka maka niscayalah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya menjadi sempurna, menjadi genap, menjadi utuh di dalam kita. Ayat selanjutnya adalah ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah melahirbarukan kita, barang siapa lahir dari Allah mengasihi. Nah, ini ya, ini kesimpulannya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudaraku, dalam dua bagian ini, dalam 1 Yohanes pasal 4, beberapa ayat yang tadi kita baca, di sana jelas sekali bahwa kasih itu lahir dari Allah. Kasih itu adalah sifat atau atribut Allah yang bahkan diidentikan dengan Allah ya. Allah adalah kasih. Barang siapa yang diselamatkan, barang siapa yang diperdamaikan dengan Allah, barang siapa yang tidak lagi bermusuhan dengan Allah, mereka tentulah adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Mereka yang dianggap diambil, diadopsi oleh Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Mereka dilahirkan oleh kasih, maka natur mereka dipenuhi dengan kasih Allah. Itulah sebabnya kasih adalah tanda dari seseorang yang mengenal Allah, berhubungan positif dengan Allah, berdamai dengan Allah, dan orang-orang yang dilahir barukan oleh Allah. Nah, tetapi kasih ini memiliki beberapa dimensi. Ya, kita melihat dalam 1 Yohanes 4 tadi dikatakan ada dua dimensi, misalnya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita tidak mungkin ya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Itu kata 1 Yohanes pasal 4 tadi ya, ayat yang ke-8 20 ya. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian pula, barang siapa yang mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, pastilah ia mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Sehingga kasih Allah dan kasih kepada sesama ini tidak bisa dilepaskan. Ya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena ingat kita mengasihi Allah karena Allah mengasihi kita. Nah, kalau Allah mengasihi kita, dengan kasih Allah itu, nah Allah itu mengasihi sesama kita, Allah mengasihi manusia, maka tentulah kita bukan hanya mengasihi Allah yang sudah mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihi sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Nah, Saudara ingat dalam perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dia berkata, "Aku memberikan kepadamu perintah yang baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku, yaitu Tuhan dan Allahmu, telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi." Sehingga tidak mungkin kita memisahkan kasih kepada Allah dengan kasih kepada sesama. Orang yang mengasihi Allah tentu akan mengasihi yang Allah kasihi, yaitu sesama manusia, ciptaannya, hal-hal yang baik, hal-hal yang bijak, hal-hal yang murni, hal-hal yang kudus, hal-hal yang adil, dan seterusnya. Orang yang mengasihi Allah pastilah mengasihi yang Allah kasihi. Dan Allah rela mati hanya untuk satu ciptaan ini, yaitu manusia. Maka tentu mengasihi Allah berarti mengasihi sesama manusia. Ini juga sudah dicatat oleh 1 Yohanes ya, di dalam pasal yang kedua, saudaraku. Dan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ke-6, ini bercerita tentang kasih Allah itu seperti apa sih? Bagaimana sih kita mengasihi Allah? Nah, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6, itu berkata demikian ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, kita egno Allah, kita mempunyai keintiman dengan Allah, karena Allah di dalam kita, kita dalam Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, ini ya. Tandanya kita mengasihi Allah adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna atau sungguh sudah utuh, komplit kasih Allah itu. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita punya hubungan yang intim dengan Allah, bukan hanya wishful thinking, bukan hanya angan-angan atau bukan hanya imajinasi, tetapi sungguh-sungguh kita ada di dalam Allah. Yaitu ketika kita mengasihi Dia, dan tanda dari seseorang yang mengasihi Allah, ya tentu adalah iman ya. Iman percaya bahwa Allah mengasihi saya, iman yaitu yang percaya bahwa Allah kalau memerintah itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi perintah Allah itu membawa sukacita, membawa damai, maka dia tentu akan menuruti firman Allah.
Ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Nah, kalau kasih kepada sesama, kita juga melihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, dikatakan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin Allah ada di dalam dia dan dia mengaku ia ada di dalam Allah? Tidak mungkin. Itu sesuatu hal yang kontradiksi. Ya. Maka ayat 18 menutup demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, bukan hanya dengan angan atau bayangan, tetapi dengan perbuatan yang nyata, konkret, dan di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa tanda bahwa seseorang diselamatkan, tanda bahwa seseorang sudah diperdamaikan oleh Allah, tanda bahwa seseorang sudah pindah dari maut kepada hidup yang kekal adalah dimulainya hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus, oleh kasih Kristus, dan hidup untuk menyerupa Kristus. Salah satu tanda yang tidak mungkin lolos adalah mengasihi. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lalu mungkin ya ada di antara kita bertanya, lalu kasih itu apakah hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang dilahir barukan oleh Allah? Bukankah dunia juga bisa mengasihi? Kita melihat banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus, mereka terlihat lebih tulus, lebih masif ya, mengasihi sesama loh. Ya, bahkan banyak orang mengaku Kristen, itu justru tidak tampak mengasihi kasihnya gitu. Kasihnya itu seringkali, kita ragukan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ya, apa perbedaannya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Saudaraku. Tetapi ada satu bagian yang menarik sekali yang membedakan, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, ini adalah tanda keselamatan, tetapi juga ada satu tanda yang sifatnya negatif ya. Sifatnya negatif. Itu terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dikatakan, sekalipun kita penuh dengan kasih, bukan berarti kita mengasihi segala sesuatu. Ya, ada hal-hal yang Allah perintahkan untuk tidak kita kasihi. Nah, ayat 15 pasal yang kedua 1 Yohanes mengatakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi, saudaraku, berkaitan dengan kasih sebagai tanda keselamatan, kita melihat ada 3 aspek dari kasih ini. Pertama, orang yang diselamatkan adalah orang yang pastilah disertai dengan tanda kasih kepada Allah. Yang kedua, kasih kepada sesama. Yang ketiga, tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Semua keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, kasih untuk segala hal itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu bukan tanda yang sejati. Mengasihi dunia, mengasihi kejahatan, mengasihi nafsu berbuat dosa, mengasihi kebencian, melanggengkan permusuhan, yang membiarkan orang untuk hidup di dalam kesulitan sekalipun kita bisa membantu. Nah, itu bukan kasih dari Allah. Itu kasih menurut dunia. Kasih untuk memuaskan daging, memuaskan mata, serta untuk keangkuhan hidup. Ya. Nah, kita dipanggil oleh Allah untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita, bukan seperti dunia. Ya, bukan mengasihi seperti dunia. Jadi bukan sembarangan kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan agama-agama lain ya? Kita kembali pada pertanyaan itu. Nah, ini menarik sekali, Saudaraku, karena di dalam dunia ini, di dalam kehidupan keseharian, kita itu bisa melihat sebenarnya beberapa level kasih, beberapa macam kasih ya. Nah, Saudara, saya ingin mengangkat sebuah cerita di dalam Injil, sinopsis ya,
Ini tercatat dalam Markus 10, Matius 19, Lukas 18 tentang seorang muda yang kaya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian mengenal dengan baik bagian ini ya. Di situ dikatakan demikian, datanglah seorang kaya kepada Tuhan Yesus, dia berlari-lari bahkan bertelut di hadapan Yesus dan berkata, "Guru, apa yang harus aku lakukan? Guru yang baik, apakah yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ya, karena yang baik itu hanya Allah. Dengan kata lain, saudaraku, ini tentu ada banyak penafsiran, tetapi salah satu penafsiran yang menurut saya very compelling, yang menurut saya eh, cocok ya, itu adalah bahwa dia ingin mengatakan, "Kalau kamu nggak percaya aku Allah, kenapa engkau menyebut aku baik? Karena yang baik itu hanya Allah. Dan engkau adalah guru agama, engkau adalah orang yang mengerti kitab suci. Mengapa engkau menyebut aku guru yang baik? Kalau kau tidak percaya aku adalah." Oke lah. Tapi katakanlah engkau anggap aku ini Allah, ya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Nah, lalu orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh belas kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan satu kekuranganmu. "Pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, saudara. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, menarik sekali. Jadi, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya saat itu dan juga kepada orang muda yang kaya ini, "Sebentar, kamu ingin mendapatkan hidup kekal dengan apa yang kamu perbuat, nggak keliru." Ya, karena hidup kekal itu berarti memiliki persekutuan dengan Allah. Berarti mengalami pembaruan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan itu dasarnya adalah Yesus Kristus yang diterima melalui iman. Iman itu sendiri adalah anugerah. Dan kamu menganggap bahwa keselamatan itu bisa kamu peroleh dengan perbuatan baikmu di dunia ini. Lalu Tuhan Yesus itu berkata, "Oke, kalau kamu memang betul-betul orang yang memiliki hidup kekal itu, sekarang demonstrasikan hidup kekal itu lewat hidup sehari-hari. Sekarang kamu pulang, ya. Pulang, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin." Nah, ini Tuhan Yesus berkata, ya, "Aku berkata kepadamu, hanya satu kekurangan. Pergilah, juallah harta yang kamu miliki." Nah, saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan apa? Kalau kamu menyebut aku Allah, dan kamu ingin mendapatkan hidup kekal, dan hidup kekal itu adalah berarti hidup di dalam kasih kepada Allah sampai pada kekekalan, maka engkau harus bisa mendemonstrasikan kasih itu, melampaui segala sesuatu. Nah, engkau menyebut aku guru yang baik, datang dari Allah, maka engkau meminta pendapatku, maka ini yang Allah kehendaki, yaitu engkau taat kepada perintahku sebetapapun beratnya. Itu menunjukkan kasihmu kepada Allah melampaui kesulitan hidupmu, melampaui kesenanganmu di dunia ini, bahkan melampaui apa yang kau pegang, yang kau anggap milikmu di dunia ini. Apakah engkau mengasihi aku sedemikian rupa? Maka Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jual apa yang kau miliki." Sekarang, mana kasihmu itu lebih besar mana? Antara kasih kepadaku atau kasih kepada harta bendamu? Nah, kemudian lalu Tuhan Yesus berkata, "Berikanlah itu kepada orang-orang miskin." Dengan kata lain, kasihlah sesamamu dan manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Tuhan Yesus hanya memberikan satu batu ukur ini, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, saudaraku. Lewat perintah Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan Yesus bilang, satu kekuranganmu. Kamu boleh beragama, kamu boleh berbuat amal, kamu boleh melakukan segala macam yang manusia anggap baik. Saudara, perhatikan di dalam Injil Matius, Lukas, orang ini terkenal, saudara.
Dia guru agama, dia kaya, dia muda, dia mempunyai prospek yang baik. Mungkin kalau di zaman sekarang ini kandidat terkuat jadi ketua majelis. Istilahnya begitu ya. Tetapi di mata Tuhan itu berbeda. Tuhan bilang satu kekurangan. Tidak ada kata hanya, tidak ada kata lagi. Ya, satu kekurangan. Dan menurut Tuhan Yesus ya, satu ini membuat segala kebaikan yang dianggap baik oleh manusia itu menjadi tidak berarti. Yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Satu kekuranganmu. Tanpa ini semuanya tidak ada artinya. Sama seperti mobil tanpa mesin. Sama seperti pernikahan tanpa cinta. Sama seperti bangunan tanpa manusia di dalamnya. Tidak ada gunanya. Nah, itu dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 13 ya, sekalipun kau bisa berbahasa malaikat, engkau mempunyai segala hikmat, engkau bisa menyayat tubuhmu, tapi tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Dan inilah tanda keselamatan itu. Nah, saudaraku, lalu para murid mendengar ya, waduh, Tuhan, kalau gitu ya, betapa sulitnya orang masuk dalam kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus bilang, iya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum katanya. Nah, lalu bagaimana Tuhan? Jadi siapa yang dapat diselamatkan? Kata murid-murid itu satu dengan yang lain. Siapa yang bisa selamatkan? Aku tidak lebih baik daripada orang muda yang kaya itu. Nah, lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Mungkin ini apa? Mungkinkah orang itu bisa mengasihi Allah lebih daripada seorang muda yang kaya ini mengasihi Allah? Bagi manusia tidak ada yang mungkin, bagi Allah mungkin. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan dalam 10:28, Markus 10:28 sampai 30 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku. Perhatikan ya, kalau tadi orang muda yang kaya itu berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk. Nah, kalau ini menggunakan karena. Barang siapa, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, orang yang diselamatkan itu adalah orang yang mengasihi karena aku dan karena Injil. Bukan orang yang mengasihi untuk memperoleh sesuatu. Nah, di sini kita melihat minimal dalam bagian ini ya, kasih itu bukan karena perbuatan, tetapi kasih itu adalah anugerah Allah. Tidak ada yang mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi segala sesuatu itu mungkin bagi Allah. Dan kita juga melihat ada beberapa macam kasih. Pertama, kasih yang paling rendah, ini adalah kasih untuk atau kasih supaya. Saya mengasihi supaya saya menjadi kaya. Saya mengasihi Allah beragama supaya saya terpandang. Saya mengasihi supaya saya diberkati. Saya mengasihi, nah supaya ini adalah kasih yang level paling rendah, kasih yang manipulatif, kasih yang memperalat kasih. Nah ini kasih supaya, kasih untuk. Ya. Loh, kamu kok mau pacaran sama anakku? Kenapa engkau mengasihi dia? Ya, karena om kan kaya, ya kan? Kalau saya menikah dengan anak om, nanti saya mendapatkan kekayaan itu. Nah, sejijik itu, saudaraku, kasih seperti ini ya. Kasih untuk, kasih supaya. Nah, ada kasih yang sedikit levelnya lebih tinggi. Ini yang saya sebut dengan kasih kalau, ya. Kasih yang kondisional, kasih yang bersyarat, kasih kalau, kasih itu asal. Saya mau mengasihi kalau saya mendapatkan imbalan. Saya mau mengasihi kalau tidak mengganggu kesenangan saya. Saya mau mengasihi kalau saya mendapatkan yang kalau saya itu aman, ya. Nah, saudaraku, di dalam kitab suci ada orang-orang banyak yang ingin mengikuti Yesus dan mereka bilang, Tuhan, aku mau mengikut Engkau kemanapun Kau pergi, tetapi izinkan aku melakukan ini dan itu. Nah, ini kasih yang kalau. Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak rela meninggalkan segala sesuatu untuk aku, dia tidak layak mengikut aku.
Berarti ini kasih yang bersyarat. Artinya apa? Syaratnya itu lebih penting daripada Tuhan Yesus. Berarti orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang ini tidak mengerti siapa Tuhan Yesus. Dia tidak mengerti Allah. Ya, bahwa mendapatkan Allah, mengenal Allah itu sudah melampaui segala sesuatu. Jangan perlu dikasih syarat. Waktu kita memberi syarat itu justru merendahkan Allah dan menghina Allah, Saudaraku. Nah, ini dua macam kasih. Pertama, kasih supaya atau kasih yang manipulatif, dan kasih kalau, kasih asalkan atau kasih yang kondisional bersyarat. Ini bukan kasih Kristiani. Nah, kasih Kristiani itu mulai dengan kasih karena, ya, kasih karena. Itu yang Tuhan Yesus katakan, karena aku dan karena Injil engkau rela meninggalkan segala sesuatu. Itu artinya bahwa kita mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu yang kita tinggalkan. Itu sebabnya Tuhan berkata, engkau akan menerima 100 kali lipat. Artinya apa? Engkau sebenarnya sudah menyadari engkau memiliki 100 kali lipat lebih besar dari yang engkau bisa tinggalkan di dunia ini. Jadi engkau tidak takut meninggalkannya. Karena aku dan karena Injil, karena hubungan yang sudah dalam, pengenalan yang dalam dan jauh tentang Allah, membuat orang itu berani, saudaraku, meninggalkan pekerjaannya seperti Matius, meninggalkan jalannya ya seperti Petrus, Yakobus, Andreas dan Yohanes. Ya, meninggalkan kesenangan hidup yang lama, kejijikan dosa demi karena sudah menerima kasih Kristus, saudaraku. Karena ini kasih karena Allah jauh melampaui segala sesuatu. Karena Allah layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Nah, kasih yang lebih dewasa dari itu bukan berarti kasih karena ini jelek ya, tetapi ini baik, tetapi kasih yang lebih lagi dari sana adalah kasih sekalipun. Ya. Kita ingat dalam Mazmur 73 ya. Apakah yang ada padaku di bumi ini selain Engkau? Apakah ada yang lain selain Engkau di surga? Tidak ada. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau adalah bagianku dan gunung batuku sampai selama-lamanya. Mengasihi Allah sekalipun. Mengasihi Allah sekalipun harus meninggalkan segala sesuatu. Mengasihi Allah, menjaga kesuciannya sekalipun aku akan kehilangan pekerjaan. Mengasihi Allah sekalipun aku sakit. Mengasihi Allah sekalipun aku terpapar COVID, ya harus isoman, hidup menjadi susah. Mengasihi Allah sekalipun aku dipecat karena aku berusaha untuk hidup berintegritas dan jujur. Nah, ini kasih yang matang, kasih yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk Allah, ya. Yang tidak lain adalah karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Nah, tanda keselamatan ini adalah tanda yang tidak mungkin ya, diimitasi ataupun diberikan oleh iblis. Iblis bisa memberikan kekayaan, iblis bisa memberikan kesembuhan, iblis bisa memberikan kelancaran hidup, tetapi satu yang iblis tidak bisa berikan, itu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama seperti Allah telah mengasihi kita. Nah, mungkin untuk saat ini demikian dulu, Pak Boas. Semoga cukup jelas bagi rekan-rekan sekalian. Wow, terima kasih banyak Pendeta Yuso. Saya pastikan dulu suara saya apakah terdengar jelas, Pak. Ya, jelas, Pak. Kita bersyukur malam hari ini sudah mendengarkan seri yang kedua. Bagian malam hari ini berbicara tentang kasih. Nah, rekan-rekan yang mau menyaksikan bagian yang pertama bisa melihat langsung di YouTube dari Bara Digital Ministry. Baik, kita langsung saja, Pak. Ketika berbicara kasih, Pak, khususnya ini memang nggak mudah, Pak. Artinya kalau dalam keluarga ketika salah satu pasangan sudah menyakiti, bahkan situasinya sulit, Pak. Apakah harus berpisah atau tetap bertahan? Karena kan di dalam sudah ada yang melukai, bahkan dilukai, Pak. Nah, untuk berbicara tentang kasih ini seharusnya seperti apa, Pak, dalam keluarga ketika dalam posisi ini, Pak? Jadi baik ya, rekan-rekan sekalian, bahwa kasih itu termasuk di dalamnya adalah mengampuni ya. Kasih itu mengampuni, kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu menanggung segala sesuatu. Memang menurut dunia hal itu tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang mengalami masa lalu yang negatif ya, mereka itu diundang oleh Allah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Jadi kita semua diundang untuk datang kepada Allah, menyelesaikan masa lalu kita yang mungkin juga pahit, ya, dan kemudian terus-menerus mengisi diri dengan kasih Allah itu. Saudaraku, memang tidak mudah, ini semuanya butuh waktu, kita harus mengampuni. Mengampuni itu sebenarnya bukan untuk, bukan pertama-tama itu untuk orang yang bersalah kepada kita, yang telah melukai kita, tetapi justru pertama-tama untuk membebaskan kita, ya, dari ikatan rasa sakit, dari memori-memori itu, ya. Nah, maka kita melihat bahwa kasih Allah itu luar biasa, ya, di dalam waktu ketika kita menyadari betapa Allah mengasihi kita itu semakin sadar bahwa mengampuni itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan supaya kita bisa mengalami penyembuhan, penyembuhan dari Tuhan. Ya, banyak orang menghindari jalur mengampuni ini, mereka lebih memilih untuk melupakan. Tetapi kenyataannya hal-hal yang traumatis itu sulit sekali dilupakan. Mungkin untuk kesalahan-kesalahan kecil yang tidak terlalu menyakiti kita, gampang sekali kita melupakannya dan kita bisa menganggapnya kita sudah mengampuni karena kita sudah melupakan. Tapi sebenarnya kita sebenarnya kan belum selesai. Dalam alam bawah sadar kita masih merekamnya. Apalagi hal-hal yang traumatis, yang sulit sekali untuk kita lupakan begitu saja. Maka Allah menawarkan jalan, yaitu dengan kasih-Nya, ya, yang memenuhi kita sehingga kita dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih itu meluber. Seperti Allah mengasihi kita mengasihi orang lain. Seperti Allah mengampuni kita mengampuni orang lain. Seperti Allah berbelas kasihan kepada kita berbelas kasihan kepada orang lain. Tetapi sekali lagi, tentu terlalu singkat waktu yang ada untuk membahas tentang pengampunan ini, ya. Tetapi sudah ada banyak sekali buku-buku yang bagus yang ditulis untuk menolong orang-orang Kristen untuk bisa merdeka dari ikatan masa lalu, khususnya luka-luka batin di masa lampau. Ada terapinya, kalau Anda sangat-sangat terganggu, membutuhkan pertolongan, silakan mendekat kepada para konselor Kristen yang memang sudah terlatih, saudara. Jadi Allah sudah menyediakan semuanya itu. Tetapi secara prinsip adalah kita tidak mungkin bisa mengampuni kalau kita belum diampuni oleh Allah. Kalau kita sudah diampuni oleh Allah, maka dengan pengampunan yang kita terima dari Allah, kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, kita mengingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua orang hamba yang diampuni oleh tuannya itu kan. Jadi ada pelajaran di sana bahwa seseorang yang diampuni oleh Allah itu mempunyai modal yang begitu banyak untuk bisa mengampuni orang lain yang sesungguhnya dosa orang lain kepada kita itu tidak sebesar dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah. Ya, 10.000 dinar dengan 50 dinar. 10.000 talenta dengan 50 atau 500 dinar itu perbandingannya, ya. Tidak seimbang. Jadi semakin kita mendekat pada Allah, mengalami kasih Allah, maka kita semakin dimampukan untuk bisa mengampuni orang lain. Apapun, ya, kesulitannya seperti apapun, ya. Saya yakin, saudaraku, karena ini adalah janji Tuhan sendiri. Jadi bukan bersandar pada kita, kekuatan kita, tapi bersandar pada kekuatan Allah. Semuanya mungkin. Seperti itu, Pak. Oh, ini luar biasa, Pak. Terima kasih banyak buat apa yang disampaikan. Nah, ada yang bertanya demikian, Pak. Kalau mengacu dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 kan dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Nah, hal ini kan seringkali kita temukan, Pak. Bahkan di dalam pelayanan sendiri ada saudara satu sama lain tidak saling cocok, bahkan sesama pelayan Tuhan pun demikian. Apakah artinya ini juga bahwa dia itu disebut sebagai pendusta, Pak, di dalam pelayanan dengan melakukan hal demikian, Pak? Atau sebenarnya bagaimana, Pak, mengartikan ini? Oke, dari perspektif tanda-tanda keselamatan, ya, kita melihat bahwa seiring orang itu berjalan, bertumbuh dalam iman, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin mempraktikkan atau melakukan perintah Tuhan yang baik pada dirinya, dia itu akan semakin bertumbuh. Nah, semakin bertumbuh, tentu tanda-tanda keselamatan semakin limpah, semakin dicetak tebal, semakin banyak, ya. Tetapi orang-orang yang tidak bertumbuh ini, ya, kalau orang-orang itu baru di fase awal, ya, belum bertumbuh,
saya tidak bicara tentang berapa lama dia sudah menjadi Kristen. Enggak, kedewasaan rohani tidak identik dengan berapa lama seorang menjadi Kristen ya. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang belum dewasa itu akhirnya masih belum bisa mendemonstrasikan dengan jelas. Katakanlah sama seperti seorang anak kecil ya. Dia punya kaki tapi belum bisa berlari. Dia memiliki kasih tapi dia mengasihi itu masih di dalam kapasitas yang terbatas. Jadi mungkin ada di antara kita ya, sekalipun sudah lama menjadi orang Kristen, tapi dalam aspek-aspek tertentu kita belum bertumbuh dewasa. Kita masih favoritisme, kita masih membenci, dan sebenarnya setiap kita itu punya bagian-bagian itu ya. Nah, anjuran saya sebagai hamba Tuhan adalah mari kita sadar dan mengatasinya. Ya, sadar akan kelemahan kita dan kita secara khusus itu tackle hal itu, bagaimana saya bisa bertumbuh di area ini, bagaimana saya tidak lagi membenci orang lain, bagaimana saya bisa mengampuni, bagaimana saya tidak memandang sebelah mata dan seterusnya. Nah, sehingga kita itu bisa bertumbuh. Semakin bertumbuh, demonstrasi kasih Allah itu semakin komplit. Ya, kasih Allah menjadi semakin sempurna di antara kita. Jadi itu realitas, Pak Boas ya. Ada orang yang belum bertumbuh, ada orang yang sudah bertumbuh. Dan jangan lupa lagi, ilalang dan gandum masih bercampur. Ada orang-orang yang masih kelihatannya gandum padahal ilalang. Dan itu ada di tengah kita. Jadi ya, kemungkinannya seperti itu. Kalau dia itu tidak percaya Tuhan, memang kasih Allah belum ada di dalam dia, atau sudah ada dalam dia, tapi dia baru di dalam fase-fase awal yang sangat-sangat terbatas dan belum bertumbuh dan memerlukan pertumbuhan, memerlukan pertolongan dari rekan-rekan yang lain untuk bertumbuh dalam aspek-aspek tertentu. Wow, terima kasih hambanya, ini satu hal yang sangat baik buat kita semua. Ada pertanyaan Pak dari YouTube, dari Raul Duverson Naibaho. Saya ingin bertanya Pak, apakah Allah bisa memakai orang yang bukan pilihan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Oke. Kasih Allah itu ada kasih yang umum, ada yang kasih yang khusus. Kita mengenal ada common grace, ada special grace ya. Tentu Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan bisa memakai ciptaan yang lain bahkan ya, bahkan Tuhan bisa memakai keledai Bileam. Tuhan bisa memakai nabi-nabi palsu untuk menyatakan sesuatu kebenaran tentang Tuhan ya. Jadi saya pikir apakah bisa orang yang tidak beriman dipakai Allah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Bisa, ya bisa. Tetapi ada keterbatasan. Jadi jawabannya bisa, tetapi ya ada keterbatasan. Dan bahkan mungkin ada orang-orang yang berpikir mereka sedang memberitakan Injil, padahal dengan kasih yang keliru dan mungkin mereka bukan orang yang diselamatkan ya. Paulus menyebutnya sebagai orang-orang yang memberitakan Injil di dalam dengan motivasi yang palsu ya, karena keangkuhan diri, perselisihan, tetapi Injil itu tetap diberitakan. Jadi jawabannya adalah sangat mungkin ya, bisa. Satu pertanyaan terakhir Pak dari YouTube juga, dari Reformanda Ministry. Mau bertanya Pak, bagaimana kita memandang sikap Orpa yang meninggalkan mertuanya dan juga sikap Ruth yang mengikuti mertuanya dalam konteks tanda-tanda keselamatan, atau juga antara Maria dan Marta? Ini ada lanjutannya. Dalam Perjanjian Baru, siapakah yang memiliki tanda keselamatan? Apakah Maria atau Marta? Baik Pak. Oke. Orpa dan Ruth di dalam Perjanjian Lama, Orpa meninggalkan mertuanya, Ruth setia kepada mertuanya. Saya pikir itu masalah common sense ya. Apakah tanda keselamatan? Mungkin di dalam Orpa ini tanda keselamatan tidak sejelas di dalam Ruth mungkin ya. Ruth itu betul-betul unconditional, mengasihi mertuanya dan bahkan berkata bahwa umatmu adalah, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku ya. Dan itu memberikan secercah ya tanda keselamatan. Sedangkan Orpa, tidak banyak catatan tentang Orpa, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Orpa. Apakah Orpa diselamatkan? Kita juga tidak tahu ya. Kalau tidak tahu, jangan menghakimi. Seperti itu. Itu yang mengenai Orpa dan Ruth ya. Kalau mengenai Maria dan Marta, saya pikir kedua-duanya ini kalau kita melihat seluruh kisah dalam kitab suci, beberapa bagian kitab Perjanjian Baru, khususnya
kitab Injil mencatat tentang Maria dan Marta, mereka ini sahabat-sahabat Yesus. Maria dan Marta mempunyai iman kepada Tuhan Yesus sama seperti Lazarus ya. Nah, cuman dalam kasus misalnya Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus, Marta itu sibuk sendiri dan seterusnya, kita tidak bisa menjadikan satu occasion, satu peristiwa untuk menghakimi Marta di dalam kekekalan tentunya ya. Saya yakin sekali Maria dan Marta ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus secara khusus, seperti Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Cuman memang di dalam peristiwa-peristiwa tertentu, tidak setiap orang bisa mendemonstrasikan kepekaan akan kehendak Tuhan. Di dalam area ketika, dalam peristiwa ketika Tuhan Yesus datang mampir ke Betania itu, Maria tahu yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah dia mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang jauh-jauh bukan untuk cari makan. Tuhan Yesus datang jauh-jauh bukan untuk cari kenyamanan. Tapi Tuhan Yesus itu ingin supaya dia didengarkan. Sedangkan Marta lebih menyibukkan diri, membuat dirinya khawatir akan ini dan itu, dan seterusnya. Maka Tuhan Yesus mengajar Marta. Nah, lewat cara Tuhan Yesus mengajar Marta, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi Marta. Ya, jadi ini tanda keselamatan sekali lagi, saudaraku ya. Ini bukan tanda keselamatan, tapi dasar keselamatan. Dasar keselamatan adalah apa yang Allah lakukan kepada seseorang, bukan apa yang seseorang lakukan kepada Allah. Yang seseorang lakukan kepada Allah itu tanda keselamatan yang bisa fluktuatif, tergantung peristiwa, tergantung kedewasaan. Tetapi dasar keselamatan itu adalah apa yang Allah lakukan. Nah, kalau kita melihat apa yang Allah lakukan kepada Maria dan Marta, Tuhan Yesus datang untuk Maria dan datang untuk Marta, kita melihat bahwa Marta ini dikasihi Allah dan saya melihat dia diselamatkan. Gitu. Hanya karena dia melakukan satu atau dua kesalahan, itu tidak membuat seseorang itu tidak diselamatkan karena dasar keselamatan bukan perbuatan seseorang, tetapi perbuatan Allah. Mungkin itu jawaban saya, Pak Bos. Terima kasih Pendeta Yuso. Mungkin satu pertanyaan sekaligus nanti bisa menjadi kesimpulan Pak untuk kita semua. Ketika berbicara kasih, kemudian hambanya menyampaikan ada 3 level ya, antara kasih 4 ya. Nah, ketika berbicara tentang kasih yang tanpa syarat, dapatkah manusia melakukan Pak untuk hal ini, baik kepada Allah dan juga kepada sesama? Sebenarnya dalam hidup sehari-hari Tuhan memberikan itu kepada kita. Cuman objeknya kepada siapa, itu yang perlu kita pertanyakan lagi ya. Misalnya orang tua yang tidak percaya kepada Allah sekalipun, mereka mengasihi anak tanpa syarat. Rela berkorban untuk anaknya, kita bisa melihat itu. Jadi itu adalah anugerah umum sebenarnya. Nah, tetapi kalau ditambahi dengan syarat, ini menunjukkan mungkin saja itu tanda ketidakdewasaan atau bahwa itu bukan tanda keselamatan sama sekali, begitu. Tetapi orang yang diselamatkan, dia akan semakin lama dia akan mengasihi sesama seperti Allah mengasihi dia. Nah, ini arahnya jelas, orientasinya itu seperti Kristus mengasihi kita, kita mengasihi sesama. Sehingga tidak bisa pula dianggap relatif ya. Kira-kira seperti itu, Pak Buas. Oh, terima kasih hambanya. Seperti biasa di akhir mungkin ada statement closing, kemudian menutup di dalam doa Pak buat kita semua. Ya, closing statement saya adalah ini nih ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 ya. Anak-anakku, kata Rasul Yohanes ya, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari teman-teman kita membagi-bagikan kasih Allah segenerous mungkin. Ingatlah bahwa Allah telah mengasihi kita lebih dulu, dengan kasih yang kita sudah terima semakin banyak itu, mari kita mengasihi orang lain. Karena seperti di dalam kisah dalam Injil Lukas dan beberapa tempat yang lain, Tuhan Yesus berkata, barang siapa banyak dikasihi, dia akan banyak mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kami persilakan Pak untuk menolong kita dalam doa Pak. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak terpikirkan, tak terselami. Bagaimana mungkin Kau Allah yang suci, yang kudus, yang besar, mengasihi kami yang penuh dengan dosa, yang najis, dan yang sangat kecil ini. Namun kasih-Mu telah Kau nyatakan kepada kami.
Kami mau bukan hanya dalam mulut kami atau dalam kata-kata, tetapi kami ingin menerima Engkau sungguh-sungguh dalam diri kami. Kami mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Dan hidup mempertuhankan Yesus, memperalah Allah. Dan kehidupan demikian, Tuhan, kami ingin diwarnai dengan kasih yang semakin lama semakin besar. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, seperti Engkau sudah mengasihi kami. Dan semakin pula tidak mengasihi dunia dan segala yang ada di dalamnya. Keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Tolong kami untuk menjauhi semuanya itu. Dan biarlah lewat kehidupan kami yang semakin nyata dengan kasih Kristus tersebut, nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami yang mendengarkan pesan dari firman Tuhan ini. Amin. Terima kasih Pak Boas. Amin. Sekali lagi terima kasih buat hambanya dan juga buat setiap rekan-rekan. Dan seperti biasa tayangan ini kita akan upload di YouTube Bara Digital Ministry. Bersama saya dengan Boas Tony dan juga segenap tim dan terlebih khusus bersama dengan hambanya. Thank you semuanya dan kita akan berjumpa esok hari jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.